This is a journey with Verdong. Verdong Journey. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Verdong Journey. Nah, di video kali ini kita akan melakukan proyek restorasi teman-teman di motor Shogun. Nah, ini dia teman-teman penampakannya motor Shogun. Nah, jadi motor ini motor perjuangan teman-teman untuk mencapai motor Verdong. Nah, kondisinya sekarang sangat tidak terawat seperti ini. Kita akan restorasi full. Kemungkinan besar kita akan belah mesin, bodi kita repaint semua. Ya pokoknya kembali fresh lagi teman-teman. Nah ini dia teman-teman foto motor Shogunnya sebelum adanya Verdong, motor perjuangan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mau pretelin dulu satu-satu dari mulai bodi, spion. Ya pokoknya kita copotin dulu. Nah oke teman-teman, setelah kemarin sempat kita preteli dulu bodinya, udah kita cuci juga, tapi tetap kotor teman-teman. Ini dia kondisi ini ya, ada karat semua teman-teman. Ini kira-kira dalam mesinnya gimana nih om? Kita lihat ya teman-teman. Semoga nggak ada ini ya. Sebenarnya nggak ada kalah jenggengnya. Waduh. Tuh lihat coba dalam sana. Oke ini teman-teman kondisi klepnya. Kondisi open exhaust. Coba nih Dari dalamnya. Ini sudah tidak terselamatkan teman-teman. Kalau dengan diameter yang sama, mau nggak mau harus dibungkus ya teman-teman. Up sekalian cowok. Klepnya udah yang kiri ini udah bisa kebuka teman-teman. Karatnya udah nutup banget. Pistonnya juga, pistonnya udah gosong. Terus timpa karat teman-teman. Oke teman-teman, ini dia kita buka dulu bloknya. Kita lihat kondisi dari pistonnya. Udah keras banget teman-teman. Harus diketok. Baret dikit dong teman-teman pistonnya. Udah full baret. Nah ini karatnya. Tapi dalamnya masih bersih nom ya. Iya, luarnya yang bagian atas doang. Iya itu yang bagian ruang bakar ya. Iya yang kena. Aduh. Sepertinya baja yang dikeluarkan harus lebih teman-teman. Tidak sesuai perkiraan awal. Oke teman-teman, kita buka kop bagian kiri. Tadi sih olinya masih ada teman-teman, tapi dikit banget. Ya kondisinya. Masih lumayan mulus. Masih bersih bagian dalam. Ketimbang Bagian ruang bakar aja bagian busuk. karat teman-teman. Bagian ruang bakar. Kelembang. Di antara masuk dari atas atau dari knalpot. Oke kita lanjut lagi teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kondisinya mesinnya udah turun. Jadi sekarang yang terlihat apa aja Dom? Kira-kira yang mesti diganti, yang rusak? Nggak ada. Stang seher. Ya
permajaan spare partnya semua lah. Stang seher, bearing, kampas kopling, piston, klep, supaya fresh kayak motor baru. Yang bajunya doang baru gitu. Nah, oke teman-teman, ini di hari selanjutnya setelah semalam kita nurunin mesin. Sekarang kita lagi proses penghilangan karet dari sasis. Ini dia. Masih belum semua, sih sekitar 40% lah. Bagian belakang juga belum. Dan nanti untuk spakbornya kita akan bikin bracket baru karena ini udah patah dan yang sebelah kiri juga udah patah. Nah itu aja sih teman-teman yang harus ditambahin. Punya hati, I try, tapi sasa terluka. So jauh satanam hati, tapi tak hasil. Cobalah dewasa, kau bukan anak kecil. Saya coba. Oke teman-teman, setelah kemarin kita sudah membersihkan karet-karet dari sasisnya, ini sasisnya udah kita cat menggunakan warna hitam, full hitam, dan tangkinya juga udah. Terus ada bracket juga udah. Dan bagian stang ini warna silver kita udah cat juga. Dan prosesnya kita langsung singkat-singkat saja teman-teman, biar tidak terlalu memakan banyak waktu. Oke teman-teman, setelah kurang lebih hampir 3 minggu, sasisnya udah selesai 99%. Segitiganya udah dipasang. Ini nanti asoknya bukan pakai yang ini teman-teman, ini pakai yang lamanya, nanti kita ganti yang baru. Bautnya juga komstirnya udah komstir baru, stangnya udah kita pilok kemarin. Sasisnya kemarin yang kita pilok ternyata ngelotok teman-teman, jadi catnya ngelotok karena karat di dalam catnya itu pada timbul lagi, jadi pada ngelotok semua. Ketel dikit langsung ngelotok. Akhirnya mau nggak mau kita powder coating dulu, di sunblast dulu, baru di powder coating. Ini hitam glossy. Pokoknya bagian stang udah kita pasang semua, bagian komstir. Nah ini teman-teman, kenapa saya bilang 99%? Karena di bagian bracket untuk spakbornya kan tadinya itu patah teman-teman. Pas kita bongkar-bongkar pertama kali itu kan patah, udah dilas teman-teman. Nah karena pas cat sasis ini ngelotok, akhirnya kita putuskan untuk powder. Nah di tempat powder sepertinya ini yang belakangnya naruhnya di bawah, jadinya lasannya ini ketekan di lantai, jadinya patah. Nanti ini kita mau bawa ke tempat powder lagi buat dilas ulang. Oke teman-teman, ini dia harta karun dari sasis tadi. Jadi ini bodi Shogun 110R yang masih original teman-teman, dari sasis yang tadi itu. Ini dari dealer, plastik bodinya belum dibuka sama sekali teman-teman. Nah bisa dilihat sendiri, plastiknya masih ada. Ini bagian spakbornya. Ini pokoknya bodinya masih asli semua teman-teman. Udah berapa puluh tahun ini bodinya. Berapa tahun? Nih bodinya udah 22 tahun teman-teman. Jadi baru beli, motornya nyampe, dan ternyata dari dealernya plastiknya belum dibuka. 5 bulanan lah. Baru dipakai 5 bulan teman-teman. Langsung diganti bodi yang palsu biar bodi ini bisa disimpan. Oh itu beli bodi asli ya? Bodi asli juga, terus buat di airbrush teman-teman. Jadi bodi ini tetap
awet. Ini bagian plastiknya masih ada semua. Kita ngepek teman-teman. Teman-teman, ini ada beberapa part ori dari motor Shogunnya. Ini kunci kontaknya, ini kunci jok belakang, handle rem aslinya, ini spool aslinya. Apa? Dulu handle aslinya ganti kita apa teman-teman. Nah ini ada kop mesin asli. Ini bukan yang kopling teman-teman, masih yang gigi biasa. Ini apa namanya? Otomatis koplingnya. Nih kop magnet yang dilepas sih nama ini ya? Ini sama tutup ya plastik. Ini dulu kop magnetnya, belinya tahun sekitar 2004-2005, ini cuma 60.000. Kalau sekarang udah ratusan ribu teman-teman. Ini pokoknya kop gigi aslinya, kan udah kita ganti kopling. Nah ini teman-teman artepak kunonya lagi kita bongkar-bongkar semua. Nah ini teman-teman, sok baru seminggu dipakai langsung diganti. Tahun 2000-an. Pokoknya seminggu dipakai langsung diganti shock ranking tahun 2000-an teman-teman. Ini kena kencing tikus jadi pada karatan. Padahal ini shock aslinya. Ini karatan teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut dulu. Nah oke teman-teman, singkat cerita, udah ada beberapa part yang naik ke sasis. Oke, kita mulai dari belakang dulu. Ini kita ada stop lamp lazy RGB, custom by SJ Lighting. Spakbor kita pakai SGP original. Ini shock kita pakai KTC untuk PCX. Yang awalnya panjangnya 365. Jadi anting bawahnya kita ganti lebih panjang 5 mili jadi 370. Ini non tabung teman-teman, sudah yang klik, jadi bisa mengatur kekerasan langsung dari klikannya ini di bawah. Nah untuk swing arm kita pakai Shogun SP, kita pakai merek Drake. Nah untuk tankinya kita repaint pilok, dan tutup tankinya kita beli baru pakai Kawasaki Blades. Nah ini untuk master rem belakang kita pakai ori dari Shogun SP di sini teman-teman. Nah ini jadi as bawahnya lebih panjang, kan biasanya pendek. Nah untuk selang remnya tadinya kita ordernya TDR teman-teman, tapi yang datang merek ZPWR ini beda ya teman-teman. Nah untuk perkabelan kita pakai original SGP juga. Ini kunci kontak ori SGP juga teman-teman. Nah yang untuk kabel rem depan juga sama mereknya. Oke, kita naik ke bagian atas. Ini kaspakan udah kita pakai merek Domino. Dan untuk master rem depan kita pakai Nissin. Nanti ada tabungnya di sini, tabungnya nanti kita pakai Rizoma. Nah ini untuk sakarnya kita pakai Fiction Old. Untuk koplingnya, handle koplingnya kita pakai Shogun SP.
Dan hand gripnya kita pakai Rizoma. Nah jadi ini batoknya kita korbanin dulu teman-teman. Kita cok-cok dulu buat contoh di batok yang sedang kita repaint ulang. Nah jadi coknya seperti apa nanti kita bakal tiruin di batok yang itu yang lagi di repaint. Nanti speedometernya custom teman-teman, ada nanti kita pasang juga. Nah kita sekarang masuk ke ban teman-teman. Jadi kita ban depan belakang pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Nah untuk ban belakang kita pakai 100/80 ring 17, yang ban depannya 90/80 ring 17. Nah oke teman-teman, setelah ini kita akan masuk ke sektor mesin yang sudah sempat dirakit sama Om Iwan. Jadi baru dikabarin tadi mesin udah mulai dirakit untuk kunci jok dan kunci kontak depan. Sedikit kita custom, jadi ini kunci jok belakang ori SGP yang Japan, jadi bawaan motor ini. Jadi kita simpen dulu dan diganti yang berbeda. Jadi ini masih awet banget teman-teman karena kuncinya hilang. Nah ini yang kita beli ori SGP juga tapi yang Indonesia. Nah jadi kita beli kunci kontak ini dapat kuncinya ya teman-teman. Nah karena kunci yang belakang hilang, jadi kita bawa ke tukang kunci. Gimana caranya kunci kontak yang baru kita beli ini masuk ke kunci jok. Jadi udah kita custom juga teman-teman. Nah karena yang SGP original Japannya mahal banget, jadi depan belakang tuh harganya 1 jutaan teman-teman. Jadi kita beli yang ori SGP Indonesia aja. Oke, kita langsung ke rumah Om Iwan teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang ini dia kondisi dari mesinnya udah mulai dirakit. Jadi apa nih Om yang diubah dari mesin standar sebelumnya? Ubahannya sih nggak banyak, cuman ini kan habis di blasting ya? Iya, di supaya kelihatan kayak baru lagi. Ini piston kita upgrade dikit pakai 57,5 mili. Untuk bagian klep tetap standar, cuman kita scrap dikit ke dalam biar kita noken aslipnya tinggian dikit, ya ada suara gaharnya dikit gitu. Iya. Yang keadaan. Yoi. Sama perklep kita pakai yang ada kerasan dikit, ya 40% lah. Udah gitu aja. Nggak ada banyak perubahan, buat harian aja sih. Spek harian. Dan ini yang kira-kira yang belum apa nih Om? Tinggal nunggu kop samping ya? Tinggal nunggu cover kopling sama cover magnet yang lagi di chrome sama pernik-pernik luar lainnya. Jadi kop sampingnya, kop magnet sama kop koplingnya lagi kita chrome di Ngawi teman-teman, di Brai Polis. Sepertinya belum dikerjain karena antriannya masih banyak. Jadi mesinnya kita rakit dulu aja, nanti tinggal nunggu cover sampingnya.
Motor apa itu Pak ya? Terus